Suatu hari, ketika saya sedang menunggu paket, tiba-tiba muncul notifikasi dari kurir yang ternyata menanyakan alamat saya di mana. Karena sekarang fitur yang sudah canggih, saya hanya pencet bagikan lokasi, dan lokasi secara detail pun terbagikan. Oh iya, kegiatan saya tadi sudah termasuk ke dalam konsep lokasi geografi loh. Eits, sebelumnya kamu tahu tidak apa itu konsep geografi? Konsep geografi dapat kamu artikan sebagai hal pokok yang menjadi kekasan ilmu geografi dalam menjelaskan berbagai fenomena geografis. Terdapat 10 konsep utama yang perlu kamu ketahui. Yuk, saya akan tunjukkan apa saja yang termasuk ke dalam 10 konsep geografi. Nah, dari kegiatan yang di awal tadi, berupa contoh dari konsep lokasi, kita lihat dari pengertiannya. Konsep lokasi ini menunjukkan letak geosfer yang ada di permukaan bumi, di mana geosfer itu fenomena geografi, baik itu alam ataupun sosial. Terdapat dua macam lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Untuk lokasi absolut, itu merupakan lokasi yang tetap atau tidak dapat diubah secara astronomis. Dengan kata lain, lokasi absolut itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Misalnya nih, Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan untuk lokasi relatif adalah lokasi yang letaknya bisa berubah karena dipengaruhi oleh wilayah di sekitarnya. Contohnya, rumahmu berasa di sebelah selatan sawah. Nah, yang kedua adalah konsep jarak. Misalnya ketika kamu sedang berjalan menuju sekolahmu, setelah dari sekolah kamu mau ke toko buku. Nah, setiap tempat yang kamu lewati itu pasti mempunyai yang namanya jarak. Jadi, jarak itu merupakan ukuran yang menjadi pemisah antar wilayah atau tempat. Sama halnya dengan konsep lokasi, konsep jarak juga ada dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut itu merupakan jarak yang sesungguhnya atau tetap, seperti meter, kilometer, dan milimeter. Dan ada juga nih jarak relatif yang dipertimbangkan dari waktu dan juga kemudahan transportasi dan lainnya. Selanjutnya ada konsep yang ketiga, yaitu konsep keterjangkauan, di mana konsep keterjangkauan ini diartikan sebagai ketercapaian menjangkau suatu tempat berkaitan dengan sarana, transportasi, dan komunikasi yang digunakan. Contohnya, kamu mengakses antara wilayah desa dengan wilayah kota. Jika di desa tidak ada jaringan internetnya, artinya lokasi desa tersebut tidak terjangkau. Yang keempat adalah konsep pola. Konsep pola ini merupakan karakteristik ketergantungan pada berbagai fenomena geografis suatu tempat atau ruang di permukaan bumi. Misalnya rumahku tadi terletak di pemukiman, yang berarti termasuk ke dalam pola pemukiman gerumbul. Ada juga penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi, di mana di sana didominasi pola persebaran. Nah, sekarang aku lagi berada di kawasan industri yang terletak di kota temanku. Kota ini sering dijuluki sebagai kota industri karena banyak pabrik-pabrik industri berdiri di sini. Nah, kawasan industri di kota ini termasuk salah satu dari contoh konsep geografi, yaitu konsep aglomerasi atau pengelompokan. Konsep ini mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan. Selain kawasan industri, juga ada kawasan konservasi yang menunjukkan adanya pemusatan wilayah konservasi. Wah, ada banyak nelayan yang sedang menangkap ikan di tengah laut itu. Nah, kegiatan tersebut juga termasuk konsep geografi loh. Kamu bisa menyebutnya dengan konsep nilai guna. Karena pengertian dari konsep nilai guna itu adalah fenomena geografis atau sumber daya alam di permukaan bumi yang saling berhubungan antar wilayah, yang mana laut ini memiliki nilai kegunaan yang lebih dibandingkan dengan petani. Berbeda halnya dengan mereka yang tinggal di dataran tinggi yang pekerjaannya adalah petani. Jika menurut mata pencaharian setiap masyarakat, maka itu merupakan contoh konsep diferensiasi area.
Konsep diferensiasi area digunakan untuk mempelajari perbedaan fenomena geografis antara suatu daerah satu ke daerah lain. Setelah puas menelusuri laut, aku akan bergeser ke dataran rendah di sepanjang pantai utara Jawa. Daerah di sini didominasi oleh kondisi penangkalan dan erosi aliran sungai akibat proses sedimentasi. Hal tersebut merupakan contoh dari konsep morfologi. Konsep ini mengacu pada gambaran dan bentuk suatu tempat di permukaan bumi akibat kekuatan dari eksogenik dan endogenik. Ramai sekali pasar ini. Masyarakat perkotaan banyak yang membeli hasil alam yang dibawa oleh penduduk pedesaan. Nah, keterkaitan fenomena tersebut, kamu bisa mengelompokkannya ke dalam konsep keterkaitan antar ruang. Konsep ini mengacu pada derajat keterkaitan antar wilayah. Keterkaitan antar ruang menunjukkan keterkaitan yang tersebar antara satu fenomena dan fenomena lainnya, baik fenomena fisik maupun non-fisik. Sisi fenomena interaksi desa-kota yang terjadi karena adanya perbedaan potensi alam termasuk ke dalam konsep interaksi di mana desa menghasilkan bahan baku, sedangkan kota menghasilkan produk industri. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena tampilan dan masalah baru. Nah, itu dia 10 konsep utama dalam geografi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa.